Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Setiawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia jurusan PJJ Manajemen. Untuk UTS dari pasar dan lembaga keuangan itu sendiri, saya akan mempresentasikan terkait produk dan jasa kekinian pada bank dan lembaga keuangan. Saya akan mempresentasikan dua produk atau jasa. Yang pertama adalah mobile banking atau digital banking dari perbankan, dan yang kedua adalah paylater atau layanan pembiayaan digital dari lembaga keuangan. Di era digital sekarang, layanan keuangan berkembang semakin cepat untuk mempermudah transaksi masyarakat. Oke, langsung saja ke produk yang pertama adalah mobile banking atau digital banking. Pengertiannya adalah layanan perbankan berbasis aplikasi yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan melalui smartphone, melalui genggaman, tanpa harus datang ke kantor bank. Nah, sekarang sudah banyak sekali aplikasi mobile banking, baik itu dari bank BUMN maupun dari non BUMN seperti BCA Mobile, kemudian Brimo, Livin by Mandiri, Wonder by BNI, BSI Mobile, dan lain sebagainya. Seperti yang tampil di sebelah kiri ini, contoh dari mobile banking. Fungsi dan fitur dari mobile banking itu sendiri. Fungsinya antara lain yang pertama adalah transfer uang antar rekening, baik itu sesama bank tersebut maupun antar bank. Dan ini bisa dilakukan dengan praktis, cepat, dan sangat menghemat waktu. Yang kedua adalah pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, PDAM, internet, BPJS, cicilan, pajak, uang kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pembelian produk digital seperti pulsa, paket data, token listrik, dan top up e-wallet. Kemudian yang selanjutnya yang paling sering mungkin digunakan adalah penggunaan kris langsung dari aplikasi mobile banking untuk berbelanja ataupun melakukan pembayaran. Kemudian keunggulan yang dimiliki oleh mobile banking tentunya yang pertama praktis dan hemat waktu karena semuanya bisa dilakukan melalui genggaman smartphone. Yang kedua bisa dilakukan 24 jam tentunya asalkan ada koneksi internet. Yang ketiga mengurangi penggunaan uang tunai. Seperti kita ketahui uang tunai sendiri menurut WHO adalah salah satu benda paling kotor atau paling banyak kumannya. Jadi menggunakan mobile banking mengurangi resiko kesehatan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah aman karena menggunakan PIN, OTP maupun biometrik dari Face ID ataupun retina. Tapi di balik keunggulan tersebut masih ada juga beberapa kekurangan yang dimiliki oleh mobile banking. Seperti yang pertama, bergantung pada internet. Nah, ketika kita misalkan eh, berjalan ke daerah yang internetnya kurang bagus, untuk bertransaksi menggunakan mobile banking pasti akan sangat kesulitan. Kemudian risiko penipuan digital seperti phishing sering kita dengar kasusnya apabila tidak berhati-hati. Misalkan pengguna yang membuka link-link tertentu atau menginstal aplikasi tertentu itu bisa saja menguras dari mobile banking kita walaupun sebenarnya kita sudah memakai PIN, OTP, dan biometrik. Kemudian produk atau jasa yang kedua, mungkin ini lebih ke jasa ya, adalah jasa pembiayaan digital atau paylater. Paylater adalah layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari dengan sistem cicilan ataupun tempo tertentu. Contohnya yang sangat yang familiar sekarang adalah Shopee Paylater, GoPaylater, Kredivo, Akulaku, Traveloka Paylater, Indodana, dan lain sebagainya. Cara kerjanya paylater itu bagaimana sih? Nah, cara kerjanya adalah pengguna terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui proses verifikasi data dan proses pendaftarannya ini 100% melalui smartphone.
Setelah disetujui, pengguna memperoleh limit kredit tertentu yang dapat digunakan untuk berbelanja. Pembayaran dapat dilakukan 1 bulan kemudian atau bahkan dicicil 3 sampai 12 bulan. Tentunya dengan, bunga tertentu ya, karena paylater itu sama seperti pinjaman, tapi harus digunakan untuk berbelanja, tidak bisa diuangkan. Keunggulannya yang pertama adalah membantu jika ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, prosesnya cepat dan praktis. Yang ketiga, kita tidak perlu untuk melakukan, registrasi atau pembukaan kartu kredit. Kemudian resikonya atau kekurangan di balik keunggulan tersebut antara lain, yang pertama adanya bunga dan biaya keterlambatan. Nah, ini harus berhati-hati ya, karena terlambat 1 hari saja bunganya sudah, atau dendanya lumayan banyak ya. Jadi harus dicek kapan jatuh temponya dan kalau bisa dibayar sebelum jatuh tempo. Kemudian ada potensi konsumtif jika digunakan tanpa perencanaan. Nah, karena kita tidak mengeluarkan uang pada saat belanja, jadi seolah-olah ya kita belanja tapi tidak mengeluarkan uang. Padahal nanti pada saat jatuh tempo, cicilan kita menumpuk. Kemudian yang ketiga dapat mempengaruhi skor kredit pengguna. Nah, ini terjadi apabila paylater-nya misalkan tidak rutin dibayarkan, itu akan mempengaruhi di BI checking-nya. Pada saat kita ingin pinjam uang di bank, nanti akan ter-record di situ kalau misalkan kita, eee, bermasalah, misalkan dalam paylater ataupun dalam, melunasinya. Sampai di kesimpulan bahwa perkembangan teknologi telah membuat produk dan jasa keuangan menjadi lebih modern dan lebih user friendly dan mudah digunakan. Mobile banking mempermudah transaksi keuangan, sedangkan paylater memberikan kemudahan pembiayaan dalam berbelanja. Namun, masyarakat tetap harus menggunakan layanan tersebut dengan bijak agar terhindar dari resiko-resiko finansial seperti penipuan, kemudian gagal bayar, dan lain sebagainya. Ya demikian, produk dan jasa lembaga keuangan terkini yang paling populer di masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.